Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai subtes penalaran umum di TPS UTBK SMBT. Nah, teman-teman, jadi jenis soal ini adalah soal yang sering banget dikeluarin di penalaran umum di UTBK SMBT. Jadi pastikan kalian menguasai soal-soal ini. Apalagi kita menggunakan trik super cepat untuk cara pengerjaannya. Nah, teman-teman, kita juga udah buka bimbel UTBK SMBT. Jadi fasilitas yang kalian dapat adalah kelas online via Zoom. Kalian juga dapat grup WhatsApp. Kalian juga dapat soal-soal prediksi SMBT dan kalian dapat FR UTBK SMBT tahun ini. Ya, baik itu gelombang satu dan gelombang 2. Nah, jadi kelas FR ini adalah kelas yang membahas soal-soal yang keluar nantinya di gelombang satu dan gelombang 2-nya. Kita bahas langsung secara cepat, ya. Ya, jadi kelas biayanya itu adalah sangat murah sekali, kalian lihat aja di sini, dan kuotanya itu sangat terbatas sekali, teman-teman ya. Jadi buruan untuk daftar sekarang, kalian bisa WhatsApp di nomor ini sebelum kuotanya habis. Atau kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Oke, kita langsung lanjut di pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, ini soalnya sering banget dikeluarin ya di penalaran umum ya. Yang ditanya adalah nilai yang lebih besar dari 2/3 kali 16%. Ya. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan ini kan sebenarnya secara sederhananya ya kan kalian kalikan aja terus kalian bagi. Nah, tetapi memakan waktu. Kita pakai trik aja supaya menghemat waktu. Nah, triknya ini kan sama-sama persen ya, coret aja persennya semuanya. Ya, coret semuanya persen. Nah, sekarang kalian lihat yang ini. Ini 16, 64, 8, 60, 64, 48. Kalian cari bilangan yang bisa membagi mereka semuanya. Berarti yang bisa membagi mereka semuanya bagi 4 yuk. Berarti 16 bagi 4, 4. 64 dibagi dengan 4 berarti sama dengan 16. 8 dibagi dengan 4, ya. 8 dibagi dengan 4 berarti 2. 60 dibagi dengan 4 berarti 15. 64 bagi 4 berarti sama dengan 16. Nah, ini dibagi 4 berarti 12, ya. Nah, lanjut. Sekarang yang ini, coba yang penyebutnya. Ini 3, 6, 9, 9, 18, 9. Sama kayak yang tadi. Cari yang membagi, angka yang membagi mereka semuanya. Angka apa yang bisa? Berarti angka 3. Ya. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Ya. 9 bagi 3. Berapa tuh teman-teman? Berarti 3. Ini bagi 3 berarti 3. Ini bagi 3 berarti 6. Ya. Dan ini bagi 3 berarti 3. Oke, sekarang kalian kalikan aja. Ya, atau kalau ada yang bisa dibagikan lagi, bagikan lagi aja, ya. Ini bagikan sama yang ini boleh, ya. Boleh ya kalian bagi ya. K berarti itu sama dengan, oh itu nggak bisa, enggak ya. Itu tadi punyanya si ini teman-teman. Punyanya, jadi nggak kalian bagi. Berarti kan punyanya ini kan tadi ya. Berarti 2 kali 4, 8. Ya, 2 kali 4, 8. Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat ini. 16 ini kan punya yang di sini tadi ya. 16 kali 1 bagi 2. Berarti 8 ya. 16 bagi 2 kan 8. Berarti nilainya 8. Nah, 2 kali 12, 24. Ya. 24 bagi 3, 8. Ya. 15, ini 15 bagi 3 juga bisa sih ya. 15 bagi 3 ini 5. Ya, 5 kali 2 ya 10 gitu. Oke, paham sampai di sini. Nah, 16 kali 3, nih, kalian lihat 16 bagi 3, terus kita bagi sama, ini tapi kecilin aja ya, ini kecilin, sama-sama bagi 3 boleh. Berarti 16 bagi 2 berarti 8, ya. Ini 12 bagi 3 boleh ya, 4 ya. Berarti 4 kali 2 berarti sama dengan 8. Jadi yang lebih besar dari ini berarti sama dengan yang opsi C. Nah, teman-teman, sebenarnya ini trik ya. Jadi nilainya sebenarnya bukan ini, tetapi ini adalah trik untuk membantu kita menyelesaikan soal ini. Oke. Kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tentang penarikan kesimpulan. Tetapi ini jenis tipe soalnya adalah tipe yang HOTS gitu ya, atau tipe yang tarafnya lebih tinggi gitu daripada soal-soal yang sering kalian pelajarin. Ya. Ada sayur yang hijau. Semua yang hijau itu bergizi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian ketemu dengan ada, itu kan setara aja sama ada, sebagian, ya, sementara, itu kan sama aja kan gitu. Ya, itu artinya adalah setara mereka. Ya, tingkatannya. Nah, sebenarnya kalau untuk ngerjakan soal ini sebenarnya apanya kalimat-kalimatnya singkat, tetapi kalau kita analisa, ini kayak lebih taraf soalnya itu lebih tinggi gitu.
Jadi kalau kayak gitu, Kak Frans biasanya ngerjakannya itu dengan pakai bantuan diagram Venn. Ya, ada sayur yang hijau, berarti coba ini adalah sayur hijau. Ya, sayur hijau. Semua yang hijau itu bergizi. Berarti, tapi sebelum sebelum kita ke premis kedua, coba premis satu analisa dulu. Ada sayur yang hijau. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan ada juga sayur yang tidak warna hijau gitu, ada warna kuning dan sebagainya, tapi tidak ditertera di premis ini gitu. Nah, terus dia bilang, semua yang hijau itu bergizi. Ini kan sayurnya hijau, berarti otomatis dia bergizi gitu. Ya, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita bahas dari opsi jawabannya. Sayur dan sesuatu yang hijau itu bergizi. Nah, di sini nih, kan tadi kan kita sepakat nih, kalau kita lihat dari diagram Venn ini, katanya sayur dan sesuatu yang hijau itu bergizi. Berarti ini dia bilang itu semua sayur gitu. Dia bilang bergizi. Tapi kalau kita lihat belum tentu ya. Yang dia jelasin di premisnya itu cuma sayur yang hijau itu bergizi gitu. Jadi belum tentu ini benar gitu. Ya, ada sayur yang hijau tidak bergizi. Ini juga belum tentu ya. Belum tentu benar karena memang belum ada di sini gitu. Ya, semua sayur itu bergizi. Ini juga belum tentu ya. Karena dia bilang itu adalah cuma jenis sayur hijau aja yang di sini yang bergizi. Jadi ini belum pasti, ya. Ada sesuatu yang hijau yang bergizi. Nah, ini nih, kalian analisa lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang hijau yang bergizi. Nih, ada sesuatu, berarti sesuatu itu adalah sayur yang hijau. Kan ada katanya, gitu. Ya, berarti ada sayur yang hijau yang bergizi. Bisa nggak sesuatu ini kalian ganti misalnya sayur hijau? Ya, jadi ini benar, gitu. Ada sesuatu yang hijau bukan sayur. Ini salah. Ya, jadi kita belum dapat kepastian dari opsi E. Oke, jadi jawabannya ya opsi dada. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut nomor 3 ya. Jika Sasa tidak membawa payung, maka ia kehujanan. Ya, jika Sasa tidak membawa payung, maka ia kehujanan. Coba kalian misalin dulu ini jadi P dan ini adalah Q ya. Jika kehujanan tadi ki kan, berarti ini ki, maka ia akan flow. Misalin aja setelah ki apa? R ya. Nah, jika flow ya, flow tadi adalah R, oke, maka akan membeli obat gitu. Ini misalin aja yang lain. Berarti misalin S. Jika membeli obat berarti S, oke, maka uang akan habis. Ini berarti T. Nah, cara cepat dari Kak Frans untuk jawab soal kayak gini, ini kan premisnya banyak. Cara cepatnya adalah coret yang sama aja, Dik. Ini coret ya. Sama kan? Sama Ki kan? Ini R kan? Sama-sama R. Ini S sama S. Coret. Jadi yang tersisa adalah P maka T gitu ya. Berarti P maka T. Ini implikasi atau definisinya adalah maka. Jadi kalian cari adalah di opsi jawabannya jika saja tidak membawa payung, maka uang akan habis. Kita lihat yang A. Jika membawa payung, maka uang akan habis. Jika tidak membawa payung, maka uang akan habis. Ya, jadi jawabannya yang tepat yang B ya. Ini kan? Jika saja tidak membawa payung, maka uang akan habis. Jadi jawabannya yang tepat itu yang opsi B. Oke, sesimpel itu untuk cara pengerjaannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Ya, nomor 4 ini adalah jenis soal yang sering dikeluarin di soal penalaran umum juga. Manakah pernyataan yang benar? Ya, dia tanya ini, teman-teman, kalian buktikan perkalian dari mereka apakah lebih besar dari yang ini gitu. Tapi Kak Frans kasih analogi. Ya, kalau misalnya ada 2 dikali dengan 3. Terus 4 dikali dengan berapa lah ya? 4 dikali dengan 2 ya. Nah, caranya sebenarnya kalian bisa coret ini. Boleh ya? Oh, ternyata 3 kan hasilnya 3 ya. Berarti 3 lebih kecil dari 4. Kalian bisa pakai cara seperti ini untuk menyelesaikan soal ini. Ya, jadi artinya saling coret-menyoret. Oke, nah sekarang kita lihat yang opsi A-nya. Ini 8 sama yang ini saya coret aja. Ya, kan sama kan, gitu ya.
Nah, terus yang ini sama yang ini boleh lah. Ini jadi 2. Ya, ini jadi 1 ya, habis ya. Eh, ini 33, ini 3. Habis, ini jadi berapa? 11. Nah, 121 bagi 11 sama dengan 11. Oke, nangkap sampai di sini. Nah, jadi di sini kita lihat di kiri sisanya 5 dan di kanan itu sisanya adalah 11 per 2. 11 per 2 itu 5,5 kan. Apakah 5,5 lebih besar apakah 5 lebih besar dari 5,5? Kebalik kan. Jadi kalau kebalik ya salah gitu. Ini jadi salah ya. Nah, kita lihat lagi yang ini. Kalau kita lihat dari opsi yang B, ini perkaliannya angka-angkanya nggak ada yang bisa saling mati mematikan gitu ya. Angkanya gede-gede. Biarin dulu, coba cari yang lain dulu ya. Ini coret sama yang ini ya. Jadi 5 bagi 5 mati. Terus siapa lagi? 7 sama yang ini jadi 3. Boleh ya? Nah, lanjut lagi. Siapa lagi teman-teman? Ini 2 sama yang ini. Berarti ini jadi 2. Oke. Ini 3 sama yang ini. Ya, 3 sama ini jadi berapa nih? Ini jadi 5. Sama-sama bagi 3 kan? Sudah ya? Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, ini kan sisa 3. Ini 5 bagi 2, 2,5 kan? Apakah 3 lebih kecil dari 2,5? Salah kan? Harusnya kebalik gitu. Nah, coba lagi cari yang opsi dodol. Ya, opsi dodol. Ini pasti salah, mati sama yang ini. Ya. Nah, terus yang mana lagi yang mau harus kita matikan, teman-teman? Oke. Nah, yang ini kalian bisa bagikan aja sama yang ini ya. Sama-sama bagi 3. Kalau ini bagi 3 berapa? Kalau ini bagi 3 sama dengan 13. Ya, kalau ini bagi 3, ini 14. Ya. Oh, dia udah bisa mati gitu ya. 14 yang ini mati sama yang ini kan. Habis ya. Oke. Nah, yang ini mati sama ini ya. Sama-sama bagi 13. Ini jadi 2. Oke, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Terus yang ini sisa 8 ya. Jadi katanya 8 lebih kecil dari 8. Salah. Ya. Oke, kita lanjut yang opsi yang nomor E. Ya, yang nomor E kita buktikan. Ini 66, ini 3, ini 1, 55, ini 5, 12, 28, 35. Siapa yang harus kita matikan terlebih dahulu ya? Terserah ya, yang mana yang mau kalian matikan terserah. Yang ini coba sama-sama bagi 5 ya. Ya, ini jadi bagi 5, ini 11, ini 7. Terus, ini oh ternyata boleh ya, mati sama ini. Ini jadi 6. Ya, ini habis. Nah, lanjut lagi ke berikutnya. Oke. Nah, ini tiganya mati aja sama yang ini. Ini jadi 4 ya. Oke, lanjut lagi. Ini bisa ya mati ya sama yang ini ya. 28, ini 7. Berapa tuh? Sama-sama bagi 7. Berarti ini berapa teman-teman? 4 ya. Ini 4. Terus yang ini habis ya. Kan dibagi 7. Oh, 4 bisa bagi 4 gitu. Dan sekarang, sini sisanya adalah 6 kali 1. 6 lebih besar dari 5 kali 1 ya 5. Apakah 6 lebih besar dari 5? Ya benar gitu. Jadi jawabannya ini udah tepat yang opsi E. Ya gitu ya cara kerjanya ya. Nah, yang ini kita nggak usah cari lagi karena kita udah dapat opsi jawaban yang tepat. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 5. Ya. Nah, nomor 5. Kita selesaikan tiga tim pendaki ya. Ini tiga tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang ya. A itu harus berada satu tim dengan D. Jadi cara menyelesaikannya adalah kalian langsung to the point ke opsi jawabannya. Itu cara cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. A harus berada dalam satu tim dengan D. Jadi kalau ada A harus ada D. Nah, ini A nggak ada D-nya kan? Berarti kita salahkan. Ya, ini A ada D-nya, ini juga ada. Ini A nggak ada D-nya, berarti kita salahkan. Lumayan ya. Nah, ini ada D-nya. Oke. Terus kita ke clue berikutnya. B tidak boleh setim dengan G atau C. Berarti kalau ada B nggak ada G dan C ya. Berarti ini B.
dia harus nggak ada, apa tadi? Nggak ada G sama C. Kalau ada B, jangan ada G sama C. Ini B, ya, eh dia nggak ada G sama C ya. Nah, ini B juga nggak ada G sama C. Ini juga nggak ada. Ya, is oke, nggak apa-apa. Lanjut lagi ke clue berikutnya. C tidak boleh dipisahkan dengan I, ya. C itu tidak boleh dipisahkan dengan I, ya. Berarti kalau ada C harus ada I, ya. Berarti ini CI ada, ini CE salah. Jadi kalau ada C itu harus I, gitu ya. Di sini nggak ada I-nya. Oke, ini ada I-nya, is oke. Lanjut lagi. E dan H harus berada satu tim dengan B, gitu. E dan H harus berada satu tim, ya. E dan H harus berada satu tim dengan B. Nah, E dan H harus berada satu tim dengan B. Tepat. E dan H harus berada satu tim dengan B. Tepat. Ya, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Sedangkan F, ya, harus dipisahkan dengan A. Berarti kalau ada F, jangan ada A. Ya, di sini ada F, ada A. Mereka harus pisah gitu. Jangan satu grup gitu. Berarti ini salah. Ini mana nih F-nya? Ini F nggak ada A kan? Berarti ini benar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi E. Simple ya teman-teman ya untuk cara pengerjaannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Ya. Soal nomor 6 hasil dari perkalian ini gitu. Ini adalah soal penalaran umum yang paling sering dikeluarin. Nah, teman-teman kalau ketemu dengan soal kayak gini kalian ingat sifat distributif ya. Ingat sifat distributif. Distributif ya. Sifatnya apa aja Kak gitu ya. Kalau misalnya A dikali dengan B ditambah dengan C itu sama aja A kali B ya A kali B ditambah dengan A kali C kan? A kali C. Nah, kalau kebalik pengurangan gimana dong Kak gitu. Nih, berarti A kali B dikurang dengan A kali C. Nah, kita selesaikan dulu ya. Jadi coba buat dalam kurung dulu yang ini. Kita selesaikan satu-satu dulu. Kira-kira dari bentuk ini gitu ya. Kalau misalnya ini A, ini B, ini A, eh, ini anggota yang lain lah. Misalnya ini C gitu. Berarti yang bisa kita keluarin yang mana? Yang sama. Ini angkanya 2020. Jadi yang sama ini keluarin gitu. Berarti 2020 buka kurung. Di sini berarti sisanya 35 ya. Tandanya di sini positif ya. Terus di sini sisanya 34 ya, dikurang dengan 2019 dikali dengan 69 gitu ya. Nah, 35 tambah 34 69 ya. Berarti 2020 dikali dengan 69 kita kurang dengan 2019 dikali dengan 69. Nah, ini udah sifat gini lagi gitu yang pengurangan gitu. Nah, sekarang kalian keluarin yang sama. Ini ya, yang sama ya, 69-nya keluarin. Berarti 69 buka kurung 2000. Ini kan sisanya 2020 kan? 2020 dikurang dengan ini sisanya 2019. Ya. Nah, berarti 69 2020 dikurang dengan 2019 satu kan. Berarti 69 kali satu sama dengan 69. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan video kita mengenai subtes penalaran umum. Semoga kalian terbantu dan saya saranin kalian latihan lagi mengenai tipe-tipe jenis soal yang ini. Oke, please di like kalau kalian suka, dislike atau biarin aja kalau kalian nggak suka. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.